Halo semuanya, perkenalkan namaku Irma Afidati, aku dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pemikiran Santo Agustinus tentang sejarah. Santo Agustinus merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat, khususnya dalam filsafat sejarah. Dalam karya-karyanya, terutama The City of God dan Confessions, Agustinus ini menyajikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara sejarah dan teologi, serta peran Tuhan dalam gerak sejarah. Nah, tapi siapa sih Santo Agustinus ini? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Santo Agustinus atau Aurelius Agustinus Hipponensis lahir pada 13 November 354 di Tagaste, Numidia atau sekarang Aljazair. Agustinus lahir dari ibu yang saleh yang bernama Santo Monica, yang merupakan seorang Kristen, dan ayahnya bernama Patricius, yang merupakan seorang pagan yang kemudian dibaptis menjelang kematiannya. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago, di mana ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang filsafat, retorika, musik, geometri, dan aritmatika. Pada awal karir dan pencarian spiritualnya, Agustinus ini awalnya tuh mengajar di Tagaste dan Kartago, sebelum ia pindah ke Roma dan kemudian melanjutkan ke Milan, di mana ia tuh menjadi profesor retorika yang sangat disegani. Namun ia tuh merasa kecewa dengan kesenangan duniawi dan kehormatan yang telah dicapainya, sehingga ia tuh terus mencari kebenaran spiritual. Awalnya ia tuh menganut Manikianisme, tapi kemudian ia juga kecewa dengan ajaran tersebut. Nah, pertemuannya dengan Uskup Ambrosius di Milan ini tuh menjadi titik balik dalam hidupnya, karena Ambrosius ini mempengaruhi Agustinus untuk memeluk kekristenan. Akhirnya pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius di Milan. Setelah pembaptisannya, ia tuh kembali ke Afrika dan menjalani kehidupan yang kontemplatif bersama teman-temannya. Ia juga menjual harta miliknya dan membagikannya ke orang miskin. Lalu ia juga mendirikan sebuah komunitas religius di Tagaste. Nah, atas desakan umat, Agustinus ini ditahbiskan menjadi imam di Hippo pada tahun 391. Ketika Uskup Hippo ini tuh meninggal pada tahun 395, Agustinus ini tuh dipilih sebagai penggantinya dan menjadi Uskup Hippo Regius. Nah, selama 35 tahun, ia menjadi sumber kehidupan keagamaan di Afrika, sehingga ia menulis banyak buku, surat, dan bahkan khotbahnya tuh sangat berpengaruh dalam teologi dan filsafat Kristen. Agustinus menulis karya-karya yang sangat terkenal, termasuk Convention dan The City of Gods. Tulisan-tulisannya memengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia juga dikenal karena perjuangannya melawan ajaran sesat seperti Manikianisme dan Donatis, serta kontribusinya pada doktrin dosa asal dan teori perang yang dapat dibenarkan. Agustinus wafat pada 28 Agustus 430 di Hippo, ketika kota tersebut sedang dikepung oleh bangsa Vandal. Makamnya sekarang terletak di Basilika Santo Petrus di Roma. Ia dipandang sebagai santo pelindung para biarawan dan biarawati Agustinian, serta pelindung berbagai profesi dan kota. Hari peringatannya dirayakan pada tanggal 28 Agustus. Kalau gitu gimana dong pemikiran Agustinus mengenai sejarah? Ayo kita simak habis ini. Agustinus berpendapat bahwa sejarah bukanlah siklus yang berulang, melainkan sebuah garis waktu linier yang memiliki awal dan akhir. Awal sejarah menurutnya dimulai dengan kejatuhan manusia, sedangkan akhir sejarah adalah kemenangan Tuhan atas kejahatan. Dalam pandangannya, sejarah adalah epos perjuangan antara dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni kebaikan dan kejahatan. Agustinus menekankan bahwa semua peristiwa sejarah ditentukan oleh kehendak Tuhan. Ia percaya bahwa hukum alam adalah hukum Tuhan, dan kodrat alam merupakan manifestasi dari kodrat Tuhan. Dalam konteks ini, manusia dianggap pasif karena segala sesuatunya telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, setiap individu harus menerima nasib yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana ilahi. Agustinus membagi sejarah manusia menjadi 7 periode yang terinspirasi oleh narasi penciptaan dalam kitab suci.
Pembagian ini mencerminkan perkembangan spiritual umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Setiap periode menggambarkan tahapan manusia yang berbeda, mulai dari bayi hingga tua, dengan tujuan akhir berupa Civitas Dei atau Kerajaan Tuhan. 7 periode sejarah menurut Santo Agustinus yakni yang pertama masa Intivia atau bayi dari penciptaan hingga peristiwa air bah Nabi Nuh. Kemudian Pueritia atau masa kanak-kanak yakni dari air bah Nabi Nuh hingga masa Nabi Ibrahim. Kemudian Adolescentia atau masa pemuda yakni dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Daud. Kemudian Inventus atau kejantanan yakni dari masa pemerintahan Nabi Daud. Kemudian yang kelima, Gravitas atau dewasa yakni dari masa pembuangan di Babilonia hingga kelahiran Kristus. Kemudian yang terakhir yakni kiamat atau tua dari kelahiran Kristus hingga akhir dunia, di mana manusia dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, dalam hal waktu, Agustinus ini mengemukakan bahwa waktu bersifat subjektif dan hanya ada dalam persepsi manusia. Ia menolak pembagian waktu menjadi masa lalu, sekarang, masa depan. Baginya, hanya masa kini yang benar-benar ada. Masa lalu adalah ingatan dan masa depan adalah harapan. Konsep ini menunjukkan bagaimana Agustinus mencoba menghubungkan pengalaman manusia dengan pemahaman teologisnya mengenai penciptaan dan eksistensi. Tujuan akhir dari sejarah menurut Agustinus adalah untuk mencapai kerajaan Tuhan, di mana semua orang akan diselamatkan. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah adalah bagian dari rencana ilahi, dan manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan nasibnya sendiri. Sebaliknya, mereka harus menerima takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Pemikiran Santo Agustinus tentang sejarah memiliki dampak besar pada perkembangan teologi Kristen dan filsafat Barat. Ia berhasil mengkristenkan pemikiran Yunani, menjadikan ajaran-ajarannya relevan dalam konteks Kristen. Melalui argumen-argumennya, ia membentuk doktrin-doktrin penting seperti dosa asal dan konsep perang yang sah, yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dalam karya terkenalnya, yakni The City of God, Agustinus menggambarkan dua kota, yakni kota Tuhan atau Civitas Dei dan kota setan atau Civitas Diaboli. Kota Tuhan adalah tempat bagi mereka yang mengikuti kehendak Tuhan, sedangkan kota setan adalah tempat bagi mereka yang menolaknya. Agustinus melihat sejarah sebagai pertarungan antara dua kekuatan ini, di mana umat manusia terlibat dalam perjuangan moral antara kebaikan dan kejahatan. Pemikiran Santo Agustinus tentang sejarah menciptakan landasan bagi banyak pemikir Kristen setelahnya. Ia menggabungkan elemen-elemen teologi dengan analisis historis sehingga menghasilkan sebuah kerangka kerja yang menekankan pentingnya kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan perjalanan sejarah. Sekian pemaparan materi dari Santo Agustinus tentang sejarah. Bye-bye!